Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri dan yang saya banggakan para hadirin yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Julianus. Saya berasal dari Universitas Al-Khairat. Saya salah satu mahasiswa yang mewakili Fakultas Sastra Prodi Sastra Indonesia. Nah, teman-teman, saya ingin menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Perkelahian Labolong dan Lindu. Nah, apakah teman-teman sudah siap mendengarnya? Kalau sudah siap, langsung saja kita ke ceritanya. Nah, teman-teman, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pelaut ulung yang bernama Saweri Gading. Dan ia memiliki satu peliharaan, yaitu anjing raksasa berwarna hitam bernama Labolong. Suatu ketika ia berlayar dari lautan selatan menuju lautan utara di Kabupaten Sigi, di Kerajaan Sigi. Nah, pada saat itu ia berhasil berlabuh di Kerajaan Sigi. Nah, teman-teman, dengan begitu, saat itu pula si Labolong tadi, anjing peliharaan Saweri Gading, tak diketahui tuannya. Ia pergi begitu saja, mencium beberapa sekitar aroma yang sangat membuat ia semakin tertarik untuk mencari dan mencari. Nah, teman-teman, ia melihat seekor anoa besar. Nah, anoa ini langsung melihat, siapa itu? Dalam hati si anoa, itu anjing. Kalau begitu aku cepat-cepat ingin pergi. Aku tidak mau menjadi sentapannya. Nah, seketika itu teman-teman, anoa tergesa-gesa berlari dengan gesitnya, berlari. Tetapi si Labolong tadi tak kalah gesitnya juga, teman-teman. Dia berlari dari kejauhan mengejar anoa tadi. Nah, tiba di suatu daerah yang menghuni, yaitu Raja Belum. Tetapi teman-teman, anoa tadi dengan gesitnya berlari terus. Walaupun dia terkena gigitan sehingga mengeluarkan darah, ia tidak patah semangat dikejar oleh si Labolong. Nah, si Labolong pula, teman-teman, tak kalah gesitnya, mencoba untuk mengejar seekor anoa. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu apakah Labolong berhasil menangkap anoa? Kita lanjutkan ceritanya, teman-teman. Rasakan kau anoa, aku tak mengizinmu sampai berdarah. Nah, si anoa tadi dengan ketakutan, teman-teman, ia semakin gesit berlari. Tiba waktunya, teman, di 10 putaran si anoa tadi merasa lelah dan putus asa karena begitu sakitnya gigitan dari si Labolong tadi, teman-teman. Nah, tetapi anoa berusaha bangkit kembali untuk melanjutkan sehingga ia tidak menjadi sentapan si Labolong tadi, teman-teman. Aku tidak boleh begini, aku harus terus berlari sehingga aku tidak menjadi sentapannya Labolong. Nah, teman-teman, kemudian si anoa tadi berhasil berlari dan tidak menjadi sentapan anoa lagi. Nah, ketika itu anoa terjatuh ke dalam lubang di sekitar telaga. Nah, di
lubang itu ialah menghuni sebuah raja belut yang bernama Lindu, teman-teman. Lindu merasa bahwa kenyamanannya telah terusik oleh kehadiran Labolong. Ia merasa jengkel. Kata si belut raksasa ini, "Siapa gerangan yang mengusik tempat kami? Aku akan membuat perhitungan kepadanya, siapapun dia." Nah, teman-teman, sementara itu sang raja belut marah, tetapi sang anak buahnya tak kalah gelisahnya mendengar laungan si Labolong tadi. Hau, hau, wah, 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 hau. Nah, dengan begitu gelisahnya, semakin raja belut semakin marahnya menjadi besar terhadap binatang ataupun si Labolong tadi, yaitu anjing raksasa. Seketika itu Labolong tiba-tiba saja terjatuh ke dalam lubang itu, teman-teman. Di sekumpulan belut tadi, kata si raja belut kepada Labolong, "Kau siapa berani-beraninya mengusik ketenangan kami? Kau membuat kami tidak nyaman." Begitu sikap si Labolong menjawab, "Aku tidak bermaksud mengganggu ketenangan kalian, tetapi aku sedang mengejar buruan aku. Tetapi buruanku berhasil lolos dari cekamanku. Maafkan jika aku mengusik. Seketika itu, teman-teman, sang raja belut dengan amarah yang sangat besar begitu tak menggubris jawaban dari si Labolong tadi. Aku tidak akan semudah itu percaya denganmu. Aku merasa sangat tidak dihargai menjadi raja. Dengan memutar-mutar badannya seminggu berputar, "Pergi dan tinggalkan tempat kami. Jangan ganggu ketenangan kami," kata si belut kepada Labolong. Nah, tetapi si Labolong, teman-teman, ia merasa binatang paling jago dalam berburu. Ia tak gentar dengan apa yang dikatakan oleh raja belut tadi. Jawab si Labolong, "Maaf jika aku telah mengganggu kalian, tetapi aku tidak rela jika aku diusir begitu saja." Nah, Labolong tidak rela karena dia merasa dirinya adalah hewan yang paling jago dalam menangkap buruan. Kata si Labolong kepada sang raja belut, "Kalau begitu, apa mau? Kau ingin melawan aku?" Nah, kita dengar jawaban sang raja belut. "Baiklah, aku akan melawanmu." Dengan memutar-mutar ekornya, teman-teman, langsung sang raja belut menggigit kaki si Labolong tadi, sehingga kaki Labolong mengalami begitu banyak darah yang keluar. Nah, dengan banyak darah tadi, ternyata Labolong tidak sanggup menahan amarahnya lagi, teman-teman. Ia ingin membalas akar sakitnya yang digigit belut. Nah, seketika itu Labolong terus berngang. Sang raja belut pula, ia semakin menggigit si Labolong. Kata-kata
Seketika itu teman-teman, terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat. Berjam-jam tak ada salah satu dari mereka yang mengaku. Apakah pertarungan ini akan baik-baik saja? Tentu tidak teman-teman. Nah, berjam-jam telah terjadi pertarungan dahsyat sehingga teman-teman membuat suatu fenomena, yaitu gempa bumi dahsyat yang terjadi di sekitar telaga itu. Nah, seketika itu juga air semakin mengalir begitu deras dari tanah. Berjam-jam terjadi pertarungan antara belut dan silabolong tadi. Nah, semakin lama pula teman-teman, air semakin besar sehingga menjadi air bah. Nah, kemudian di beberapa putaran labolong menerjang lindu atau belut teman-teman, ia berhasil menyeret Raja Belut ke luar dari lubang. Nah teman-teman, lubang yang begitu besar. Ternyata labolong mengalami luka parah yang begitu sangat menyakitkan. Ia mengalami gigitan yang begitu tajam di kaki, di leher. Tetapi sang Raja Belut juga terkena gigitan sang labolong, terkena cakar dari si labolong. Sang Raja Belut juga mengalami darah yang begitu banyak keluar. Nah, seketika itu labolong berhasil menggeret sang lindu keluar. Nah, mereka tak mau menyerah satupun. Waktu demi waktu, labolong berhasil menyeretnya keluar sehingga perkelahian tadi sampai ke Tasiburi. Nah, teman-teman, Tasiburi dalam bahasa Gayo, Tasi adalah laut, Buri artinya hitam. Dalam bahasa Bugis, bolong adalah hitam. Kita tahu bersama-sama teman, fenomena kejadian Tasiburi yaitu di mana labolong telah berhasil menyeret lindu atau belut raksasa ke laut sana. Mereka mati di sana dan bekas deretannya labolong yang dilewati lindu dan labolong menjadi Sungai Palu. Nah teman-teman, sedangkan lubang besar sang lindu tadi menjadi Danau Lindu yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, di Lore Lindu, dikelilingi Taman Nasional. Nah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan cerita dari saya. Semoga teman-teman semua memahami dan dapat menjadi satu orang pendengar sejarah. Nah, saya berterima kasih terhadap Dewan Juri dan teman-teman yang telah mengadakan lomba tersebut. Saya Julianus, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.